Paulo Dybala baru pada musim panas lalu bergabung ke AS Roma, namun namanya telah melegenda di klub ibu kota Italia tersebut. Dybala adalah pemain Roma pertama memenangkan Piala Dunia setelah sang legenda, sang pangeran Roma Francesco Totti bersama Daniel De Rossi dan Simone Perrotta. Dybala pun membalas segala apresiasi dan perlakuan istimewa dari Roma dengan mempercayakan medali Piala Dunianya ke museum mereka. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, masih pendatang baru tapi sudah diperlakukan seperti legenda oleh AS Roma. Itulah istimewanya Paulo Dybala. Dia bergabung ke klub ibu kota Italia tersebut pada musim panas lalu secara free transfer setelah kontraknya nggak diperpanjang dengan Juventus. Dan sejak hari pertama Dybala nggak perlu banyak waktu untuk kerasan karena sambutan para penggemar pun sungguh luar biasa antusias. Penyambutan Dybala mungkin jadi presentasi pemain paling ikonik dalam sejarah sepak bola. Dybala mungkin nggak lagi sehebat dulu. Kebintangannya telah memudar di Juventus sebelum dia bahkan berusia 30 tahun, yang sayangnya sulit terhindarkan karena rentetan persoalan cedera yang menderanya tahun ke tahun. Namun demikian, AS Roma masih melihat potensi besar dari seorang Dybala hingga segitu meriah menyambutnya ketika sepakat bergabung tahun lalu. Bukan hanya penggemar yang larut dalam euforia menyambut transfer Dybala, sang legenda pangeran Roma Francesco Totti bahkan sangat antusias, sampai-sampai mempersilahkan Dybala mengenakan nomor 10 peninggalannya. Iya, nomor 10 AS Roma nggak lagi bertuan sejak pensiunnya Totti pada 2017 lalu yang dia kenakan selama 20 tahun. Namun ya, pensiunnya Totti diikuti pula pensiunnya nomor 10 di AS Roma, menandai penghargaan tinggi klub kepada sang legenda yang pada era modern ini dikenal sebagai lambang kesetiaan. Totti bermain hanya bagi AS Roma sejak memulai karirnya pada 1993 dan pada masa keemasannya mengundang rayuan klub-klub elit dunia untuk bergabung, terutama Real Madrid. Namun gak ada juga yang mampu memalingkan hati Totti dari AS Roma. Karenanya ketika Totti mempersilahkan Dybala meneruskan nomor 10 di AS Roma, bisa tergambar gimana istimewanya Dybala bagi publik Roma. Meski begitu, Dybala dengan segala kerendahan hati menjaga nomor 10 Roma tetap abadi untuk Totti. Karena menurutnya dia masih belum pantas mengenakan nomor keramat AS Roma. Dybala pun memilih nomor 21 yang sempat digunakannya di Juventus, juga nomor tetapnya selama di timnas Argentina. Setengah musim berlalu, Dybala pelan-pelan menjelaskan kenapa Totti sampai berani menawarkannya nomor 10 yang keramat. Gak butuh waktu lama, Dybala langsung nyetel di AS Roma besutan Jose Mourinho. 7 gol dan 3 assist sudah dicetaknya dari 13 pertandingan pertamanya untuk Roma di semua kompetisi. Start mulus Dybala di Roma pun membukakannya kembali jalan ke timnas Argentina dan memenangkan tempatnya di skuad Piala Dunia 2022 di bawah komando pelatih Lionel Scaloni. Pemanggilan Dybala ini pun cukup menarik dan dramatis. Iya, setelah tampil bagus dan digadang-gadang masuk skuad Argentina di Piala Dunia 2022, namanya seketika terancam setelah cedera hamstring pada 9 Oktober lalu ketika turnamen di Qatar tersebut kian dekat. Memang masih ada sebulan lebih sebelum ajang 4 tahunan tersebut kembali kick off. Namun parahnya cedera Dybala membuatnya diprediksi nggak cukup waktu untuk pulih sebelum Piala Dunia 2022 dimulai. Meski begitu, Dybala nggak pantang menyerah dan dengan segala upaya melakukan metode recovery ketat untuk bisa pulih lebih cepat. Ada pula asistensi dari tim medis Argentina untuk membantu masa pemulihan Dybala. Dybala pun akhirnya bisa pulih lebih cepat dari semula diduga dan kembali bermain untuk Roma di laga terakhir sebelum Piala Dunia 2022 dimulai. Dybala pun memenangkan tempatnya di Qatar dan menjadi bagian krusial di Argentina ketika keluar sebagai juara pada akhir turnamen. Memang Dybala baru bermain di semifinal dan final sebagai pemain pengganti, tapi kontribusinya sulit dikatakan minim. Sapuan atau clearance-nya pada detik-detik terakhir babak perpanjangan di final melawan Prancis begitu krusial mencegah Kylian Mbappe mencetak gol kemenangan ketika pertandingan berkedudukan 3-3 dan dipercaya Scaloni sebagai salah satu algojo dalam adu penalti. Dybala membayar tuntas kepercayaan tersebut dengan sukses mengeksekusi dengan sempurna. Argentina pun menang dengan skor 4-2 dan memenangkan Piala Dunia pertamanya sejak 1986. Dybala kembali ke AS Roma sebagai juara dunia dan atas rasa terima kasihnya kepada klub yang telah membantunya kembali menemukan permainan terbaik, Dybala mempersembahkan medali emasnya itu untuk dipajang di Museum AS Roma. Gak banyak pemain memenangkan Piala Dunia ketika dia bermain bagi AS Roma. Selain Dybala dan rombongan juara edisi 2006 bersama Italia, hanya 12 pemain yang berada di daftar elit tersebut sejak dibuka Attilio Ferraris dan Enrique Guaita pada 1934. Selebihnya daftar diantaranya adalah legenda Jerman Rudi Völler pada 1990, Aldair dari Brasil pada 1994, serta Cafu yang mengkapteni Brasil ketika juara pada 2002 lalu. Dybala akhirnya menjadi pemain yang memperbarui daftar tersebut setelah 16 tahun dan sekembalinya ke Roma pun langsung berkontribusi krusial dalam kemenangan 1-0 atas Bolonya semalam. Satu-satunya gol di laga itu lahir dari penalti
penalti Lorenzo Pellegrini yang didapat Roma pada menit ke-6 berkat aksi Dybala. Ya, laga pertamanya untuk Roma sebagai juara dunia, Dybala hanya dalam 3 sentuhan langsung memberi penalti bagi Roma. Dybala ditarik keluar pada menit 74 setelah tampak kesakitan memegangi kakinya. Namun belakangan Roma mengonfirmasi jika keluhan tersebut hanya persoalan ringan dan gak memakan banyak waktu untuk kembali normal.